الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم، نسأل الله القبول والإقبال، صلى الله عليه وسلم رباتنا ولطف العافية صلاح العاقبة، وأن الله يفقهنا في الدين ويعلم التعويل ويفتح علينا فتوح العارفين ولطف العافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وطاعته سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشرب صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله مسائل في صلاة الجنازة. Halaman 348 ya, yang paling bawah. Masailu fi salatil janazah awlan nas. Al-awwal awlan nas bi salati alaihi al-aqrab fal-aqrab min asabatih thumma dawil arham. Al-thaniya yaqifu al-imamu inda ra'si ar-rajul wa inda ajzi al-mar'ah. الثالثة لا يسن فيها دعاء الاستفتاح، وأما التعوذ فيسن. الرابع إذا تأخر المأموم بلا عذر عن الإمام بالتكبيرتين بطلت صلاته لأنهما في مقام الركنين الفعليين. الخامس إذا كبر المأموم ليقرأ الفاتحة فكبر الإمام ثانية ولم يقرأ المأموم الفاتحة بعد سقطت عنه وحكمه حكم المسبوق. السادس الصلاة على الغائب تصلى إذا مات الميت في غير بلد المصلي، ولو صلي عليه في بلد فلا يجوز لأحد من أهلها الصلاة عليه، وشرط سعة الصلاة أن يكون من أهل وجوب الصلاة وقت الموت الميت. Ila akhir ma qala radhiyallahu hafizahullah. Permasalahan di dalam salat jenazah. Dikatakan yang pertama aulan nasu bis salati alaih, yang paling utama untuk orang yang menjadi imam ya dalam salat jenazah adalah al-aqrab fal-aqrab min asabatih, yang paling dekat kedudukannya dari keluarga dalam. Itu al-asabah itu keluarga laki yang terdekat, yang biasanya mewarisi atau menjadi wali nikah. Itu asabah. Dikatakan fayuqaddimul ab wa in ala, maka didahulukan bapaknya si mayit, wa in ala dan ke atas, fal ibn wa in safal, dan anak sampai ke bawahnya, anaknya anak itu. Fa bagil asabat minan nasab, lalu kemudian asabah daripada nasab, entah saudaranya, entah pamannya, atau sepupunya. Jadi seperti itu. Tapi yang kebanyakan dilakukan itu malah adalah orang yang alim, orang yang soleh ke depannya, dengan mengatakan bahwasanya pendapat bahwasanya ini kematian ini kita ngambil berkah, mengambil keberkahan daripada si imam.
yang mensolati tersebut. Fal wala, lalu kemudian wala'nya, yaitu orang yang membebaskan budak-budaknya. Orang yang membebaskan budak berarti itu walinya, wala'nya, maulanya. Fasultan, lalu kemudian pemimpin daerah, ala tertibul iris, sebagaimana tertib daripada aturan, tertib susunan daripada ahli waris, susunan daripada ahli waris. Lalu kemudian jika tidak ada semuanya, dawil arham, maka yang memiliki dawil arham, yang memiliki rahim. Dikatakan dawil arham itu berarti dari jihad ibunya, dari jihad ibunya, paman-paman ibunya, akhwaluh, ya, paman-paman daripada ibunya. Kalaupun kakek mungkin dari bapaknya ibu, itu seperti itu. Atau misanan dari misanannya daripada segi ibu, itu adalah dawil arham yang tidak mendapat warisan kecuali dalam keadaan tertentu. Dawil arham bisa dapat waris, bisa, tapi kalau keadaannya tertentu saja, enggak semua keadaan. Lalu kemudian ya, dikatakan fayuqaddim abul maka didahulukan kakek daripada ibu. Tsumma banul banat, kemudian anak-anaknya saudari. Fa akhlil lalu kemudian saudara seibu. Fa amlil lalu kemudian paman atau pamannya ibu atau paman dari ibunya ibu, ya. Fakhol fa'am li wala hak lil wali, dan tidak ada hak untuk si wali. Wa kadzalika as-sayyid wa zawj idza wujida ahadul agarib. Tidak ada hak untuk menjadi imam untuk seorang walinya atau pejabat, ya. Wa kadzalika sayyid, begitu juga sayyidnya. Jika dia hamba saya, wa zawj, ataupun si suami, idza wujida ahadun, jika didapatkan seorang daripada al-agarib, yaitu asabah. Wa illa guddima alal ajanib, atau kalau enggak untuk yang mati itu orang lain maka dimajukan. Artinya apa? Tidak sembarangan yang menjadi imam jenazah. Walaupun yang dipraktekkan sekarang ini memang adalah orang-orang soleh ataupun orang-orang alim, orang alim. Maka itu saya pernah katakan, untuk jenazah ini kaitannya itu luar biasa. Jenazah ini kaitannya benar-benar luar biasa. Dalam sholatnya itu banyak sir, dalam pemakamannya banyak sir, ziarahnya juga banyak sir. Nanti akan kita jelaskan. Dan terakhir dari bab jenazah kita akan ada beberapa amal yang memang dikerjakan tapi nggak tahu fadilahnya, atau bahkan mungkin nggak tahu caranya, tapi asal mencontoh sehingga fadhi, omong kosong. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Amalia luar biasa, luar biasa. Ya. Itu contohnya itu yang genggam pasir itu. Loh, itu amalia bukan sembarangan itu. Ya. Orang asal ngambil pasir, rebutan kadang-kadang, jepen gitu. Genggam pasir kayak gitu itu ada bacaannya. Kalau nggak ada bacaannya fadhi, kayak antum ngasih lemat tok itu tok selesai, kosong, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dibacai seperti itu manfaatnya luar biasa. Nanti insya Allah kita bahas itu. Lalu yang kedua, masalah yang kedua adalah yaqiful imamu inda ra'sir rajul wa inda ajzil mar'ah. Imam ketika sholat itu berdirinya inda ra'sir rajul, ketika jenazah laki itu di kepalanya, depan pas kepalanya. Lah posisinya bagaimana? Posisinya kadang-kadang salah kita lihat. Ini ada posisi yang benar. Dan ketika jenazahnya seorang perempuan, inda ajzil mar'ah, ketika di pinggangnya seorang perempuan. Ya. Ini misalnya jenazah. Sebelah sini kepalanya, anggap sini kepalanya. Ya. Kan biasanya di kepalanya di mana?
Ya ditaruh biasa jenazah kepalanya di sini laki itu. Jadi sini kiblat. Salatnya di sini. Ini kalau di fikih sebenarnya posisi yang salah. Loh, ngadep kiblat sebelah kanan ngengkel. Biasanya orang yang cengkal itu enggak baca asal cengkal, ya hanunya mengikut apa pura-puranya atau alasannya salaf. Ente belajar dulu salaf itu caranya bagaimana? Itu ada. Ya. Kebanyakan yang ribut masalah salaf. Kalau ya gerak biar dia baca dulu ya salaf itu bagaimana. Kalau yang ngomong orang alim silahkan, tapi kalau orang awam ikuti fikihnya. Ya. Ini posisi perempuan kalau kayak gini nih. Posisi laki itu kepalanya di sini. Ya. Dikatakan di sini bi ayyudha ra'sul mayyit adzakar, dengan meletakkan kepala si mayit laki li jihati yasaril imam, di sebelah kirinya imam. Ya. Wal munfarid, imam atau munfarid, fayakun, maka menjadi yasarul mayyit li jihatil kiblah, kirinya jenazah itu arahnya sebelah kiblat. Ini kepala, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jasadnya ini kanan kiri, ini kiblat, kepalanya di sini. Salatnya bagaimana? Salatnya di sini. Salatnya si laki, si imam di sini. Ya dipraktekkan kadang-kadang pokoknya kepala di sebelah sini, kiblat sebelah sana, ambil sebelah sana. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Fayakunu yasarul mayyit, maka menjadi sebelah kirinya si mayit li jihatil kiblah, ke arah sebelah kiblat. Ya. Wa amal untha, adapun perempuan, tadi laki, itu yang banyak salahnya itu laki ditaruh sini. Kepalanya di sini biasanya. Ini kepala, ini jasadnya. Oh asal pokoknya kiblat semua. Si perempuan, si laki itu sebenarnya kalau fikihnya itu segini. Ya kalau enggak nyuruh fikih, nyuruh sopo. Ya. Ini sebelah gini. Ini laki ya. Kalau perempuan sini. Amal untha fa bil aks, maka kalau perempuan itu kebalikannya. Fayakunu yaminuha, maka menjadi sebelah kanannya li jihatil kiblat. Ini kalau kepala di sini berarti kanannya sini. Itu arah kiblat. Ya. Wa yasaruha li jihatil imam, dan kemudian sebelah kirinya sebelah imam. Imamnya di mana? Di sebelah sini. Imamnya di sebelah sini. Di pinggangnya, arah depannya imam itu pinggangnya jenazah. Wa yakunu mu'dhamul mayyit an yaminil imam, dan menjadi kebanyakan si mayit, arah mayit itu jasadnya si mayit itu ay yasaril imam, sebelah kirinya si imam. Ya. Ay yaminil imam, sebelah kanannya imam. Wa hadza kulluhu fi ghairi Masjidin Nabawi, dan ini semuanya hukumnya bukan di Masjid Nabawi. Loh, terus kalau Masjid Nabawi berarti kakinya ke arah makam Rasul. Ya enggak kayak gitu. Dikatakan di sini wa hadza kulluhu fi ghairi Masjidin Nabawi, dan ini semuanya selain Masjid Nabawi. Amma fihi, adapun di Masjid Nabawi, Masjid Rasul Madinah, fayakunu ra'sul mayyit an yasaril imam, maka menjadi kepala si mayit itu sebelah kirinya imam. Mutlakon, laki perempuan sama. Ta'adduban ma'a al-qabr syarif, itu adalah menjadi adab untuk kuburnya baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk ketika zikir itu kan selesai salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan ngadep sebelah kanan, ya. Tapi kalau di Madinah enggak, maka menghadap sebelah kiri, tidak membelakangi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membelakangi. Makanya ada ulama itu sampai tidak mau sholat di shaf pertama, kedua, ketiga, ketika di pas di belakangnya makamnya Nabi. Mereka ta'adduban, mereka beradab sehingga sholatnya sebelah belakang sana. Atau di tempatnya ahlu suffah itu, dek itu tadi, tempatnya ahlu suffah, sahabat itu. Karena ta'addub benar,
Artinya apa? Mereka nggak menganggap Nabi itu wafat. Mereka menganggap Nabi itu masih ada. Nabi itu ada, tetap adab itu nggak kurang, walaupun sudah artinya wafatnya Nabi Muhammad, tetap adab itu berjalan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, sampai nggak berani ngomong kadang-kadang. Bahkan sholihin sampai ketika maulid itu nggak berani teriak, nggak berani ngomong keras, itu nggak berani, karena adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian la yusanu fiha du'aul istiftah. Itu tadi yang posisi jenazah itu banyak yang salah loh ya, banyak yang salah. Kadang-kadang ngengkel, kadang-kadang sampai tukaran, sampai tukaran. Loh, kalau sudah salah ya salah. Masa sampai kok dalil itu tidak perlu. Cukup orang yang paham yang ngomong. Kalau nggak paham jangan ngomong. Akhirnya kacau dunia ini gara-gara orang nggak paham ikut-ikut ngomong. Itu. La yusannu fiha du'aul istiftah, tidak disunahkan di dalam sholat jenazah itu membaca doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillah, enggak sunah. Tapi disunahkan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakan wa kadzalika surah la tusan, begitu juga baca surat. Waladhdallin amin. Imamnya masih masih baca. Akhirnya dia baca bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas qul huwallahu ahad. Enggak sunnah. Naam. Idza faragha al-ma'mum min al-Fatihah qabla al-imam fatusan kama fil i'ab. Menurut kitab al-i'ab ya, itu dikatakan kalau makmum selesai membaca Fatihah tapi imam belum, maka boleh atau sunnah bahkan si makmum ini di dalam kitab i'ab saja. Di dalam kitab-kitab lain enggak disunahkan. Enggak disunahkan. Ya. Di dalam kitab i'ab dikatakan iya sunnah, tapi menurut pendapat yang banyak adalah tidak disunnahkan untuk membaca surat. Wa ba'dhum, tapi sebagian daripada ulama mengatakan yad'u lil mayyit, walaupun selesai surat Al-Fatihah yang dia lakukan itu membaca doa untuk mayit. Waladhdallin amin. Di dalam i'ab dikatakan sunnah baca surat. Kalau membaca surat ya mengikuti i'ab. Tapi kalau tidak, sebagian ulama ya, ini kalau sebagian berarti agak banyak daripada i'ab satu pendapat, maka dikatakan doa untuk mayit. Allahumma ighfir li hadzal mayyit, Allahumma ighfir li hadzal mayyit, Allahumma apa doa untuk mayit. Jangan doa Allahu akbar, Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Loh, itu soal jenazah tapi doanya untuk kekayaan dirinya pribadi, ya pantas. Ya. Tapi doa untuk mayit. Lalu dikatakan wa idza ta'akhkhara al-ma'mum bila udrin, jika seorang makmum terlambat ya, tanpa udzur anil imam, daripada imam bi takbiratain, dengan 2 takbir ya, batalat salatu. Ini makmum sudah Allahu akbar tapi enggak pakai udzur ya. Mungkin si makmum enggak paham, dia membaca doa istiftah. Imam sudah 2 kali Allahu akbar ya. Batalat salatu, maka batal salatnya. Li'annahuma, karena ini takbiratain, 2 takbir ini itu dalam kedudukan sebagaimana 2 rukun perbuatan af'al. 2 rukun af'al. Seakan-akan seperti Allahu akbar, Waladhdallin amin, Allahu akbar, rukuk, mengangkat rukuk, lalu kemudian sujud. Mau sujud ini sudah batal. Ketinggalan tanpa udzur. Yang kelima, idza kabbara al-ma'mum liyaqra al-Fatihah, ketika si makmum takbir Allahu akbar lalu membaca atau akan membaca surat Al-Fatihah atau membaca surat Al-Fatihah, fakabbara al-imamu tsaniyah, maka si imam takbir yang kedua ya.
Si makmum masih baca pertengahan baca Fatihah. Atau walam yaqra'il ma'mum al-Fatihah, atau si makmum belum sama sekali baca Fatihah. Allahu Akbar. Ya. Belum baca atau baca masih dan dia mungkin butuh fil qiraah atau lambat bacaannya. Imam sudah takbir. Saqatat anhu, maka surat al-Fatihahnya jatuh, gugur. Loh, kalau gugur bagaimana? Ya sudah ikut imam. Ini hukumnya seperti makmum tadi itu masbuk kepada seorang imam. Hukumnya seperti masbuk gitu aja. Ya. Wa hukmuhu hukmul masbuk, dan hukumnya seperti makmum yang masbuk. Yang keenam, salatul ghaib. As-salatu 'alal ghaib, hukumnya salat terhadap jenazah yang ghaib. Ada yang mengatakan ghaib ini maksudnya adalah ghaib anil bilad. Itu bagi orang yang mengatakan ahlul bilad, atau ghaib itu yang di luar kota. Ya. Adapun yang di dalam kota itu tidak dinamakan ghaib, tapi harus hadir. Karena harus hadir. Maka dikatakan tusalla idza matal mayyit, disolati ketika seorang mayit meninggal, fi ghairi baladil musalli, di selain kotanya orang yang salat. Ya. Kalau sulli alaihi fi baladin, kalau disolati itu jenazah ya, di satu kota, di dalam kota, fala yajuz li ahadin, maka tidak boleh untuk seorang pun min ahliha, dari kota tersebut, as-salatu alaihi, salat atasnya, salat ghaib. Salat ghaib. Wa syartu sihhati shalah, dan syarat sahnya itu salat ghaib, ayyakuna min ahli wujubis shalah, hendaknya itu orang adalah ketika jenazah itu mati, wafat, maka dia termasuk orang yang sah sholatnya, orang yang dalam keadaan sudah sah sholatnya, atau orang yang layak sholat, pantas sholat. Waktu mautil mayit, ketika mayit wafat, maka dikatakan ya, wala budda an takuna ba'dal ghusl, salat ghaib itu harusnya yakin bahwasanya ini mayit sudah dimandikan. Kalau enggak yakin, telepon. Kalau enggak yakin, telepon. Karena untuk syarat sahnya salat jenazah itu mayit itu yang wafat itu sudah dimandikan. Sudah dimandikan. Lalu juga dikatakan ya, wa in kaburatil balad, kalau kota itu besar, au kana ma'dzuran, ataupun itu orang yang mau mensolati itu dalam keadaan uzur, ya. Binahwi habs, mungkin dia di penjara, au marad, atau dalam keadaan sakit, ya. Wa in kabural balad au kana ma'dzuran binahwi habs, walaupun itu kotanya besar ataupun dia dalam keadaan uzur, tetap enggak salat ghaib maksudnya itu. Kalau enggak hadir ya sudah uzur. Ini pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat. Nanti ada pendapat yang mengatakan boleh. Pendapat yang mengatakan boleh. Bahkan itu contohnya Imam Ibn Hajar dan Imam Romli sama-sama kompak. Ya. Lakin fil imdad di Ibn Hajar. Akan tetapi dalam kitab Imdad oleh Imam Ibn Hajar dan wan Nihaya, Nihayatul Muhtaj oleh Imam Romli, dikatakan innaha tasih in syakka alaihil hudur. Salat ghaib itu sah kalau orang tersebut susah untuk ikut hadir di salat jenazahnya langsung. Itu menurut Imam Ibn Hajar. Jadi kalau di Surabaya itu kalau misalnya mau sholatnya di Masjid Al-Akbar sana ya, oh jenazah dibawa mana? Jenazah di Al-Akbar. Ya ilaha illallah, atau nih dia nggak punya kendaraan, mobil dan sebagainya. Syukka alaihi, itu memang kesusahan, maka boleh sholat ghaib di situ. Walaupun sholat ghaibnya diampel. As-salatul ghaibin, ya. Boleh. Kemudian untuk permasalahan syarat sahnya sholat jenazah ini yang ghaib ini,
tentang orangnya itu ketika wafatnya si mayit itu dia dalam keadaan sudah pantas, layak atau ahli sholat, ya. Bukan seperti anak kecil, ya. Waduh, kakek saya meninggal, dia masih dalam keadaan belum baligh, maka dia nggak bisa sholat gaib. Saya mau sholat gaib nggak bisa. Tapi kalau sholat uns fil qabr, ya, ada sholat uns fil qabr atau sholat hadiah kalau orang bilang. Sholat hadiah itu boleh, kapanpun boleh. Ya. Bahkan ada orang mendapatkan sir daripada sir, yaitu mendapatkan barokahnya para aulia sebab orang tersebut sholat jenazah setiap hari pahalanya dikirimkan kepada ila arwahil muslimin wal muslimat, disebutkan fulan. Ya. Dapat sirnya orang itu. Karena Unsul Qabr riwayat daripada Imam Tabrani, ya, itu 70.000 malaikat menemani jenazah tersebut. Bukan cuma menemani itu, cuma istighfar dan lain sebagainya untuk jenazah tersebut. Jenazah yang disolati salat uns fil qabr, namanya salat uns fil qabr atau kita menyebutnya salat hadiah seperti itu. Dan bukan seperti orang kafir atau orang sobi atau orang haid atau orang nifas. Dalam keadaan nifas ada orang kerabatnya meninggal, nunggu sampai nifasnya selesai baru dia sholat gaib, gak bisa. Karena dalam keadaan dia meninggal ini perempuan ini masih nifas atau masih haid, jadi gak bisa sholat gaib. Nifasnya selesai tetap gak bisa karena wafatnya dalam keadaan nifas. Ya, perempuan tadi dalam keadaan nifas. Kemudian dikatakan wa yusannu an takuna salatul janazah fil masjid bi thalathati sufuf fa aktsar. Disunnahkan untuk salat jenazah itu di dalam masjid. Kecuali kalau takut si jenazah itu najisnya netes. Enggak iso iki najisnya dihentikan tetap netes, enggak bisa. Jangan di masjid. Ya. Kalau di Darim itu ada namanya jabana, itu tempat seperti masjid, cuma dilakukannya dibukanya untuk sholat jenazah sama sholat id. Kalau nggak sholat id atau sholat jenazah nggak dibuka. Sholat istisqa, minta hujan pun dilakukannya di luar. Itu sholat jenazah sama sholat id aja. Itu bentuknya seperti masjid gitu. Ya. Dan dilakukannya 3 shaf. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ma min muslim yamut fayusalli alaihi thalatha sufuf minal muslimin illa aujab. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Rasulullah mengatakan ma min muslim, tidaklah setiap muslim wafat meninggal maka mensolati untuknya 3 shaf daripada kaum muslimin illa aujab, kecuali wajib. Wajib dapat apa? Dapat syafaat. Ada yang mengatakan ay wajabat lahul jannah, wajib dapat surga. Loh, kalau yang salat 4 orang bagaimana? Boleh. Imam, makmum. Enggak harus sampai sana, enggak. Imam, makmum satu orang. Jadi kayak antri gitu. Itu kan enggak disebut. Enggak disebut harus berapa orang, enggak. Kalau pokoknya jamaah makmum selesai. Ya. As-salatu 'alal madfun inda qabri. Salat. Ada orang kejar-kejaran, saya belum salat. Allahu akbar, salatnya di kuburan. Ya. Tajuzu in kana al-musalli min ahli wujubi shalah, boleh kalau seorang yang salat tersebut tergolong orang yang layak atau pantas salat di waktu wafatnya itu jenazah. Wala yadurru bala'ul mu'min atau bila'ul mu'min, dan tidak membahayakan si mayit itu sudah makamkan lalu kemudian hancur atau apa, enggak enggak ada ibrah, enggak masalah itu seperti itu. Ya. Illa nabiyan, kecuali nabi. Ini nabi ini enggak bisa, ya. Wa ghairu minal anbiya, dan para nabi-nabi yang lain, illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fala tajuzu salatu ala kuburihim bihal,
Dalam keadaan apapun tidak bisa sholat di kuburan mereka. Ya pertama kuburannya kita sholat di kuburan beliau-beliau itu semuanya, kita orang belum lahir semuanya, ya, belum ahli sholat. Lalu kemudian pembahasan masalah dafnul mayyit, ini penting karena nyaris kehilangan adab ketika memakamkan mayit. Banyak ya. Sampai ada yang memang ngubur mayit cuman tujuannya apa? Kepingin ngelihat fulan, nggak ketemu fulan lama, jadi kayak silaturahminya itu di kuburan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, cuman adabnya para nono omane po datangi rumahnya itu silaturahmi itu, ojo datangi kuburan ya. Kalau mendatangi kuburan tujuannya adalah ngantar si jenazah, mau ziarah-ziarah yang lain silakan. Pokoknya fungsinya adalah untuk mereka para jenazah. Yang ajib lagi sampai nagih kerjaan di kuburan. Wah berat ya bang. Ya. Macam-macam, waduh macam-macam. Kalau kita sebutkan itu ya Allah miris kadang-kadang. Kuburan itu gak sembarangan ya. Mereka itu di kuburan itu melihat kita ini. Melihat kita. Ahkamu dafn salata. Hukumnya kuburan itu 3, mengubur 3. Wajib, kapan wajib? Dikatakan jika jenazahnya itu muslim ataupun kafir tapi dhimmi. Ya, kafir dhimmi. Ghairi saqat, selain yang keguguran yang tidak nampak permulaan adami. Kegugurannya itu keguguran belum jelas, bentuknya bayinya itu belum jelas, masih ya, gumpalan daging atau gumpalan darah bahkan. Nah, terus kalau gumpalan daging, gumpalan darah bagaimana? Sunnah, nggak wajib tapi sunnah. Diambil kain, ya, kemudian dimakamkan. Ya masa kita rela anak keguguran itu sudah calon anak dipuncal menetok dari panganan kucing, ya nggak pantas lah ya. Sunnah lisaqt alladzi lam yadhhar fi mabda'ul adami. Mubah lil kafir al harbi. Boleh, tapi itu siapa? Untuk orang kafir harbi, dalam keadaan peperangan kita bunuh orang kafir. Ya sempat-sempetin kubur, ya enggak bisa. Tinggal. Ya. Nah, itu mubah. Illa kecuali idza ta'addan nasu bi raihatihi fa yajib. Kecuali kalau jenazahnya atau mayitnya orang kafir harbi, ketika kita perang kafir itu meninggal, wafat semuanya itu, lalu kita mau tinggalkan, takutnya apa? Ini jalannya manusia, ini dekat komplek, dekat rumah dan lain sebagainya, baunya nanti mengganggu, maka wajib dikuburkan, bukan karena jenazahnya tapi karena gangguan daripada jenazah tersebut. Kaifiyatud dafn, laha kaifiyah. Kuburan itu ada 2 model. Ada yang mengatakan 3 model, tapi yang 2 ini populer. Apa itu? Lahad dan syak. Nah, lahad dan syak. Apa bedanya lahad dan syak? Lahad itu gini. Ini kuburan digaduk ya, digali. Lalu setelah digali sini, diambil sedikit sini, itu dikosongi, diambil. Dimasukkan nanti jenazah itu di situ. Ngadepin kiblat. Ya. Jadi kuburannya gini, terus ada belokan sedikit. Ada digali sedikit, nah, itu namanya lahad. Nah, kalau syak bagaimana? Syak itu digali set, ya, seperti biasa, set. Lalu kemudian tengahnya itu digali sedikit. Loh bedanya apa? Bedanya itu kalau lahad itu lahad itu dipakainya di tempat yang keras, ya, tanahnya nggak khawatir longsor, itu pakai lahad. Ya, itu kalau di Madinah atau di Hadramaut, ya, itu biasanya pakai kita. Tapi kalau di Mekah itu karena tanahnya itu gampang longsor, tanah kering yang bentuknya itu ya mirip-mirip debu atau gitu, kayak tanah pada pasir gitu. Maka itu nggak bisa kalau pakai lahad, takutnya apa? Ambrol. Maka dipakainya syak. Ya. Kalau di sini bagaimana? Di sini la syak wala lahad.
Enggak syak lah, enggak lahat juga itu sebenarnya. Gini terus wis kenceng bawahnya. Lalu kemudian apa? Jenazah dipepet plek, kemudian dikasih kayu. Kayu itu gantinya labin. Gantinya kalau di sana itu bentuknya dari pasir, tanah gitu ya. Itu biasa dipakai batu bata besar, bentuknya segini nih, sak meja gini. Itu kalau di Hadramaut. Jadi seperti itu. Itu lahat dan itu syak. Lahat wa an yahfira ma yasa'ul mayyit fi aswal janibil qabr min jihatil qiblah. Ba'da an yahfir bi umq qadrul qamatil basta, apa namanya, tingginya itu, ya, kedalamannya itu qama wa basta. Orang berdiri mu'tadil ya, jangan terlalu tinggi biasa. Sakno yang gali kalau ketinggian itu. Ya, itu qama wa basta. Dan tangannya dikirikan. Itu tingginya. Arba'in adru' wa nisf, seperti arba'ati adru', yaitu kurang lebih 7 dira', 4 dira' dan setengah. Wa hiya afdal minasyak, dan ini afdal daripada yang syak yang bentuknya gitu aja. Ya. In salubatil ardu kal Madinah al Munawwarah, jika tanahnya itu padat. Dan syak itu digali seperti tadi itu, ya. Dan itu afdol jika buminya atau tanahnya itu rakhwah, gampang rotol, gampang ambrol. Ya. Dan ini akmalud dafn, ya, insyaallah kesempurnaannya kuburnya seperti pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, pada intinya jenazahnya itu naruhnya sebelum dikuburnya itu ada cara-caranya. Itu memang ada yang masya Allah masih tersisa yang adab-adabnya mengkubur itu, seperti diletakkan di sini, kemudian angkat kepalanya dulu, tapi dimasukkan kakinya. Ya. Tapi kalau kita menghadiri orang-orang awam pada umumnya itu, siapapun dia orang awam itu, kadang-kadang asal-asalan kayak jenazah itu. Puter sih, jenazah kayak diparkir, puter sih ndase sih tak cekel. Oh iki ndas lho. Ya apa sih? Ini jenazah, ini mau ngubur. Kayak undian. Allah Akbar ya. Ya ana adabe, taruh jenazahnya, angkat, kemudian ditarik, bukan langsung kepalanya di. Iku jenazah iso ngomong ngelu dia. Iya. Ya diangkat ya. Terus kemudian kakinya dulu masuk ke yang lemah lembut ya. Ada satu tempat itu rebutan. Sing masuk kuburan itu rebutan. Sopo sing teko pertama dia yang masuk kuburannya. Sampai saya terpaksa pernah saya hadir, sampai saya terpaksa, "Loh kamu siapa?" "Enggak apa-apa, ini masih keluarga." "Loh enggak, kamu bukan apa-apanya kok. Keluar. Anak-anaknya saya suruh, anak mantunya saya suruh masuk. Orang lain rebutan ya apa ya. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang juga fadilah-fadilah amaliyahnya. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Ya, kita sebelum kita akhiri kita baca doa tolak bala. Musibah terlalu banyak, sudah terlalu banyak. Dieling Allah mengingatkan kita, tapi ya pancet enggak iling-iling ya. Repot ya. Baik yang terkena musibah atau yang melihat kita yang melihat musibah seakan-akan parah ya. Iso nyalakno. Wah iki gara-gara ini itu teguran. Ya, itu teguran. Sadar dirilah. Ayo kita baca amaliyah tolak bala, mudah-mudahan Allah angkat bala musibah bencana, terutama diri kita, orang tua, anak, istri kita, semuanya, keluarga kita, dan juga orang muslimin muslimat semuanya. Mudah-mudahan Allah angkat bala semuanya. Allah angkat bala. Ya, juga bala-bala yang di Palestina atau negeri-negeri yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala
قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي قولا دائما وأهل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على الأضاء أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة يا رب وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين يا ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله إذا تص الصحب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الله السلام ورحمة الله الخير Siapa yang merasa menemukan hati bisa dikasih sama badai. Sekali lagi, siapa yang merasa nemu hati bisa dikasihkan sama badai. Terima kasih. Itu. Khair. Masalah mayat tadi. Berarti kalau yang laki balas sebelah sana. Laki sebelah sana. Ini kan ini kan. Laki sebelah sana. Oh, laki sebelah sini. Ya.